Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Nura Aziza dengan NIM 222410101060. Saya dari kelas Data Mining A. Sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa keempat saya di mata kuliah Data Mining. Nah, di sini soal yang pertama adalah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset WINE. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan presentase data testing 20%, 30%, dan juga 40%. Di sini saya sudah membuat codingan datanya. Ini kita akan lihat di Google Colab-nya. Nah, di sini yang pertama saya mengimport fungsi-fungsi yang nanti akan digunakan untuk codingan-codingan selanjutnya, bukan cuma di nomor satu saja. Nah, di sini saya mengimport NumPy ACNP, jadi saya akan mengimport NumPy nanti untuk apabila dia digunakan di NPNP gitu. Jadi dia didefinisikan sebagai NP. Kemudian saya juga mengimport Pandas ASPD buat nanti ngolah datanya. Nanti akan digunakan juga base-nya dalam penggunaan data frame. Nah, saya mengimport Escalan. Escalan itu nanti dia banyak hal yang akan diinput dari Escalan. Begitu juga untuk datasetnya, dataset dari contohnya. Yang dipintakan itu dataset wine. Itu merupakan ada, kita harus import dulu di Escalan. Kemudian import from scalar model selection import trend test split. Ini tuh kita untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Kemudian kita juga dari scalar tree kita import decision tree classifier buat menjawab soal karena dia diminta kita untuk di sini menjaga akurasi berdasarkan confusion matrix. Untuk hal itu tuh kita perlu menggunakan decision tree atau membuat pohon keputusan. Kemudian dari from scalar metric import accuracy score. Accuracy score itu dia untuk mengevaluasi kinerja model dari klasifikasinya. Kemudian saya juga mengimport matplotlib. Kemudian dari scalar saya import dataset. Jadi ini merupakan modul dari dataset yang ada di Scalern. Nanti saya akan mengimport dari dataset ini data wine yang diminta. Nah, kemudian karena tadi soalnya diminta untuk menyelesaikan conversion matrix, jadi di sini saya mengimport conversion matrix dan juga di soal juga dipinta untuk classification. Dan di sini saya mengimport classification untuk mengerjakan soal tersebut. Kemudian di sini saya mengimport datasetnya yaitu Lotwine, yaitu dataset wine yang ada di Scalern. Untuk soal nomor 1, di mana kita diminta untuk menghitung akurasi berdasarkan confusion matrix. Nah, untuk menghitung itunya menggunakan confusion matrix pertama, dataset yang one itu kita definisikan sebagai variabel data one. Nah, data one itu merupakan lot one yang ada di sini datasetnya. Kemudian kita definisikan one itu sebagai PD atau pandas. Kita buat data frame dari data one-nya itu. Kemudian nanti kita print fitur name-nya, yaitu nama dari atribut yang ada di atas dari dataset itu. Kemudian print dataset shape ini, when shape ini buat ngambil kolom sama itu panjangnya. Begitu ada 178 dan juga 13. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10, 11, 12, 13. Jadi atributnya itu ada 13 dan panjang datanya ada 178. Kemudian di sini print dataset. Dataset itu kita di sini pakai sampel, jadi kita pakai head, itu merupakan 5 dataset teratas.
Nah, jadi saat dia di print, pertama kita harus print yang atas dulu nih untuk mengimport semuanya. Nah, kalau sudah, kita import juga yang bawahnya, yang kode yang sudah kita buat. Nah, maka dia akan memunculkan output ini. Nah, ini merupakan nama atributnya, kemudian shape-nya itu panjang dan lebar dari tabel tersebut. Kemudian ini merupakan head-nya atau 5 data teratas yang ada di dataset tersebut. Nah, dari situ data satuan itu kita membagi menjadi dua, yaitu X dan Y. Yang X itu merupakan main value, dan yang Y itu dataset yang one itu, yang variabel data one, itu kita ambil sebagai targetnya. Nah, kemudian di sini ada X-trend dan juga ada Y-trend. Di sini kita juga masukkan size-nya karena yang diminta itu adalah 20%, 30%, dan juga 40%. Kemudian random set-nya kita buat 100 karena dia diminta dalam ukuran persen. Kemudian kita buat variabel classification. Nah, di sini decision tree classification kita buat random set-nya itu 100 berdasarkan yang atas ini. Kemudian nanti classification itu bakal kita fit dengan dengan ini namanya merupakan parameter itu si X dan Y tren tersebut. Nah, kemudian nanti bakal ada prediksi 1, 2, dan 3 sesuai yang diminta oleh si soal. Nah, maka nanti akan terprint masing-masing dari sini. Nah, setelah itu, bukan terprint, mohon maaf, akan dihitung di bagian sini. Kemudian, untuk memunculkan datanya, kita menggunakan print. Nah, ini adalah yang untuk memunculkan variabel-variabel yang ada di sini. Misal yang Y-pred 1 itu merupakan data testing 20%, kemudian Y-pred 2 itu data testing 30%, dan Y-pred 3 itu merupakan yang testing 40%. Coba kita running untuk kodenya. Nah, di sini muncul data testing yang 20%, yang 30%, dan juga 40%. Jadi ini merupakan hasilnya. Setelah itu, kita perlu membuat yang namanya decision tree atau pohon keputusannya. Nah, di sini kita emang buat si kodenya itu, untuk hal itu kita menggunakan tree plot tree. Nah, yang di anu itu merupakan klasifikasinya ini, yang di atas ini. Yang decision tree classifier dan dengan random set 100. Nah, kemudian nanti akan terprint, kita akan mengprint hasilnya. Nah, jadi saat di print, maka dia akan menampilkan running si ininya, si decision tree-nya. Jadi pohon keputusannya dari data set tersebut. Begitu. Kemudian di sini kita hitung lagi untuk kita print data test dari 20% itu dari YPRED 1 classification predict text test yang di atas itu, yang bagian sini. Kemudian di sini dengan kita print conversion matrix untuk menampilkan kalimat ini nanti, dan juga di dalamnya kita menampilkan nilai dari ini conversion matrix YT1 PRED 1. Jadi nanti dia tuh untuk memunculkan nilai tes dari 20% ini. Begitu juga dengan yang lain, yang 30% dan juga 40%. Sehingga saat di running, dia akan menampilkan data-data dari testing 20, 30, dan juga 40%. Nah, kemudian untuk yang diminta yang terakhir ini yaitu classification report. Di sini kita dengan kode seperti ini. Kita menggunakan print classification report YT1 dan juga YPRED 1. Nah, maka nanti akan ada di sini precision, recall, dan juga evidence store-nya. Jadi ini merupakan classification report dari dataset wine. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, ini merupakan outputnya.
Lanjut ke soal nomor 2, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset stars. Hitunglah akurasinya berdasar confusion matrix dan klasifikasi report dengan presentasi data testing sama seperti sebelumnya. Nah, di sini untuk hal itu karena dia ini dataset stars itu merupakan file CSV, maka kita akan masukkan dulu file CSV-nya. Nah, dia sudah masuk, maka di sini seperti sebelumnya kita masukkan, ini tuh untuk fungsi untuk membaca dataset CSV stars-nya. Nah, kemudian nih untuk di print atributnya, kemudian shape-nya, yaitu panjang dan lebar, kemudian juga head-nya atau 5 testing datanya dari atas. Maka akan muncul dari dataset stars tersebut. Nah, kemudian kita ini akan mengambil semua kolom kecuali kolom Nah, di sini itu kita kan bagi menjadi dua seperti tahapan sebelumnya. Tapi itu kita tuh akan, kalau di atas ini, kita akan mengambil semua kolom kecuali kolom yang terakhir yang di sini. Jadi sini sebenarnya sama seperti sebelumnya teman-teman. Jadi datanya itu akan dikelompokkan dulu. Setelah itu dia itu akan dibuat variabel classification dari decision tree classifier itu dengan parameter 100 sebagai random state-nya karena diminta dalam bentuk ratusan. Nah, kemudian ini merupakan bagian-bagian dari nanti yang 20%, 30 dan juga 40%. Nah, itu didefinisikan nanti sebagai ini sebagai variabel ya per 1, per 2 dan juga per 3. Nah, nanti itu dia akan dipanggil di bagian print sini, yang di bagian sini, maka nanti akan terprint data tes 20%, berapa jumlahnya, begitu juga yang 30 dan juga 40. Jadi, saat ini di print, nah, ini data sudah ada, data tes yang 20 mana, data set 30 mana, dan juga data set yang 40 itu yang mana. Nah, kemudian seperti soal sebelumnya juga, kita perlu membuat yang namanya pohon si decision tree ini atau si pohon tersebut. Maka di sini kita menggunakan kode yang triplet tree dengan parameter yang dianu itu adalah classifin ini yang ada di atas. Ini variabel yang decision tree ini dengan random set itu 100. Kemudian di sini kita print, maka nanti akan muncul merupakan gambar dari decision tree dari dataset yang sudah kita masukkan, yaitu dataset start. Kemudian di sini juga kita print, kita munculkan data tesnya dari 20 sampai 40 itu berdasarkan ini berdasarkan decision tree-nya, maka nanti akan muncul confusion matrix-nya yang diminta, karena diminta kan merupakan confusion matrix ya teman-teman. Nah, jadi ini merupakan confusion matrix-nya, dan muncul. Setelah itu, di sini karena soal selanjutnya itu diminta untuk classification report, maka kode untuk classification report adalah nanti kita akan memprint classification report. Ini emang tampilan ya, classification report emang harus ada dengan YT1 dan Y+1, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini merupakan classification report dan juga ini merupakan confusion matrix-nya karena diminta untuk menampilkan dua hal ini. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasar confusion matrix dan juga classification report dengan presentasi data testing 20, 30, dan 40. Jadi teman-teman, secara keseluruhan soalnya itu sama, cuma yang beda itu merupakan dataset yang digunakan. Di sini kita menggunakan dataset breast cancer, di mana dia itu harus kita import dulu. Nah, jadi di sini kita akan mengimport dataset breast cancer ini dari Scholar datasetsnya yang sudah juga kita taruh di atas. Sebenarnya ini juga bisa banget teman-teman buat ditaruh di atas. Tapi di sini emang aku taruh bawah karena ini soal yang nomor 3 dan dia itu emang mintanya diimport gitu sih. Tapi kalau ditaruh di atas juga tetap aja sama aja hasilnya. Nah, jadi di sini datanya kan merupakan breast cancer. Pertama, kita buat variabel data breast cancer-nya dulu untuk mengambil datasetnya itu. Kemudian kita buat
variabel breast cancer. Di sini kita menggunakan pandas data frame, jadi itu kita datasetnya kita akan buat data frame. Nah, di sini yang akan dibuat itu ini. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita akan mengeprint atau menampilkan dari si atributnya, kemudian juga kita akan mengeprint atau menampilkan dari shape-nya, yaitu panjang dan juga lebar daripada si tabelnya, dan kemudian di terakhir sini kita akan mengeprint head atau 5 data testing teratas yang ada di dataset tersebut. Nah, ini merupakan hasilnya apabila di running. Sini kita coba running dulu yang atas, kemudian yang bawah. Nah, jadi tidak ada error, jadi merupakan hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk nanti pohon keputusannya, kita tuh akan membagi datanya menjadi 2 seperti sebelumnya. Nah, di sini yang Y itu kita hapuskan sebagai target dan yang X itu sebagai value. Nah, nanti di sini ada yang X yang sebagai trend dan juga Y sebagai trend, juga ada X sebagai tes dan juga Y sebagai tes. Jadi nanti di sini itu dibagi berdasarkan data testingnya yang diminta berapa. Ada 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Ini tuh mewakili dari 20%, 30%, dan juga 40%. Makanya random setnya di sini kita berikan 100. Nah, setelah itu, di sini seperti sebelumnya juga, saya membuat variabel dengan nama yang sama, yaitu kelas P, decision tree classifier dengan parameter random set 100. Nah, jadi di sini setelah itu di bawah itu ada variabel y-1 sampai y-3. Ini itu merupakan sama seperti di sini, dia itu nanti yang akan berikan nilai untuk si testing 20, 30, dan juga 40. Begitu. Nah, hasilnya ini nanti itu akan dipanggil di bagian print. Jadi nanti akan terprint kalimat ini terlebih dahulu, baru hasilnya akan muncul. Hasilnya itu dari sini. Begitu juga yang lain, yang 20, 30, dan 40 ini. Maka setelah itu nanti datanya itu outputnya akan muncul seperti ini, data tesnya. Setelah itu kita seperti biasa kita akan memunculkan akan buat decision tree-nya ataupun keputusan dengan kode tree plot tree dengan yang dia itu atau parameternya itu merupakan ini, kelas CV ya. Nah, kemudian di print dan hasilnya nanti akan seperti ini. Dari dataset si breast cancer. Kemudian untuk nanti menampilkan conversion matrix kita perlu di print lagi setiap datasetnya. Kemudian kita itu yang y-1 itu. Nah, habis itu kita print conversion matrix dari data-datanya itu yang dari y-1 dan juga y-1. Kemudian yang kalau yang untuk 30 itu kita asumsikan sebagai y-2 dan juga y-2. Kalau untuk yang 40 itu yang tes 3 dan juga pret 3. Maka nanti hasilnya atau outputnya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir karena dia juga diminta untuk classification report, maka kita akan print classification report dengan parameter y-1 dan juga y-1. Yang merupakan classification report dari si nomor 20. Oh ya teman-teman, di sini itu yang di classification report itu masih yang testing 20. Kalau kita yang testing yang 30, maka kita hanya perlu ini. Kemudian di sini kita ganti menjadi 2. Gitu. Begitu juga kalau untuk yang 3, maka di sini akan kita ganti menjadi 3. Tapi di sini sebagai contoh, saya tidak memasukkan yang lain, saya hanya masukkan yang 1 saja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, tahap selanjutnya dari setelah kode itu saya akan menjelaskan mengenai hasil dan juga analisis data. Nah, di sini decision tree itu merupakan sebuah pohon keputusan di mana setiap cabang di pohon itu mewakili pilihan yang bisa dibuat berdasarkan fitur-fitur data. Jadi
Kemudian dalam penggunaan soal ini atau LKM 4 ini, di sini decision tree classification itu buat melakukan klasifikasi di dataset stars dan juga dataset wine yang sudah ada dan juga breast cancer. Untuk dua ini sudah ada, kita tinggal mengimport di Scikit-learn, sedangkan kalau saat ini kita menggunakan yang CSV. Sehingga kita perlu menggunakan Pandas untuk mengerit si file CSV-nya. Jadi kita tuh perlu melakukan beberapa langkah, termasuk kita juga harus memisahkan data sebelumnya kan dibagi menjadi dua tersebut. Kemudian kita perlu melakukan pelatihan model, pengujian model, dan juga evaluasi dari kinerja model yang sudah kita buat. Nah, dengan kita tadi kita membagi data tuh jadi training dan juga testing, yang bagian train dan juga tes. Nah, itu merupakan panjangan dari training dan juga testing. Nah, kita tuh dapat melatih model pada subset data dan menguji kinerjanya pada data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi hasil evaluasinya itu menggunakan matriks kayak seperti akuransi, juga conversion matrix, dan juga soal yang terakhir itu ada classification report. Ini tuh untuk memberikan gambaran yang baik kayak seberapa baik sih model kita tuh bekerja. Dan di mana aja mungkin terjadi kekurangan di visualisasi dari decision tree, yang juga akan membantu kita adalah memahami logika yang sudah kita buat memprediksi itu. Untuk kesimpulan, jadi keunggulan dari decision tree itu adalah interpretabilitasnya yang tinggi. Jadi model yang dihasilkan oleh decision tree itu dapat dengan mudah dimengerti dan diintegrasikan. Karena model dari decision tree itu dia tuh seperti pola pikir manusia, logika manusia dalam pengambilan keputusan. Selain itu, si decision tree itu juga dapat menangani dari percampuran tipe data dengan mudah karena dia bisa menangani data yang kategorikal dan juga numerik. Jadi ini tuh dapat memungkinkan apabila kita menggunakan analis data itu bekerja dengan lebih cepat dan juga lebih baik karena dia bisa atau dia tuh fleksibel dengan datasetnya. Dan sekian yang bisa saya jelaskan mengenai LKM 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.